Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian sifat salat Nabi ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa hadir kembali di Raudhah min Riyadil Jannah, di antara taman-taman surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u." Apabila kalian lewat di taman surga, maka mampirlah. Apabila kalian melewati sebuah taman surga, maka mampirlah, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu yang disebut taman surga, riyadul jannah, taman surga? Maka kata Rasulullah SAW, riyadul jannah ay majlisul dzikri. Yang disebut dengan taman surga itu adalah majlisul dzikri, taman az-zikr, taman di mana kita senantiasa berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy-Nawawi, Asy-Nawawi itu menyebutkan yang dimaksud dengan az-zikr di sini adalah majlisul dzikir ay majlisul ilmi, majlis ilmu. Artinya majlis ilmu itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai Riyadul Jannah, taman di antara taman surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah
di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini biasa kita membahas tentang sifat salat Nabi, dan kita sudah membahas tentang bagaimana cara takbiratul ihram. Di awal salat kita membaca takbiratul ihram. Yang disebut takbiratul ihram itu adalah bacaan Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbar itu tidak boleh diganti dengan kalimat-kalimat lain, walaupun maknanya sama, seperti Allahu A'zam, nggak boleh. A'zam dari kata-kata azim yang artinya juga maha besar, atau Allahu Ajallu, Allah itu Al-Ajal, Al-Jalil, maha besar juga. Itu tidak boleh diganti, walaupun maknanya sama. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan takbir itu adalah kalimat Allahu Akbar. Di dalam hadis disebutkan miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Rawahu Syafi'i wa Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan miftahus salati at-tahuru. Miftah itu pembukaan, kunci. Makanya bahasa Arab kunci itu miftah. Al-miftahu kunci. Miftah itu apa? Pembukaan atau kunci dari kata-kata fathah. Jadi kalau ada orang yang namanya miftah itu artinya kunci dia. Ya. Kunci. Miftahus shalah, pembukaan salat, kuncinya salat itu adalah at-tahuru, suci. Jadi kalau kita salat itu harus suci. Dengan apa? Suci itu dengan berwudu. Kalau dia hadas kecil. Kalau dia hadas besar harus mandi dulu, wajib. Kenapa? Karena ketika dia sholat tanpa dia berwudu, tanpa bersuci, maka tidak sah sholatnya. Kemudian wa tahrimuha at-takbir. Tahrimnya ketika dia apa? Membaca takbir Allahu Akbar, maka haramlah dia untuk melakukan sesuatu kecuali hal-hal yang berkenaan dengan sholat. Makanya disebut takbiratul ihram. Takbir ketika dia membaca Allahu Akbar, maka dia tidak lagi boleh untuk melakukan sesuatu kecuali yang berkenaan dengan sholat. Nggak boleh dia ngobrol dalam sholat, nggak boleh dia makan, nggak boleh dia ngerumpi. Kenapa? Udah takbiratul ihram. Kemudian wa tahliluha at-taslim. Dan ketika dia salam, maka halallah, bolehlah dia melakukan sesuatu. Kenapa? Karena udah salam. Salam itu kalau ibarat orang melaksanakan ibadah haji, itu tahallulnya. Jadi salam itu, bacaan Assalamualaikum warahmatullahi itu apa? Ibarat orang pergi haji itu apa? Tahallulnya. Orang melaksanakan ibadah haji, ihram, ketika dia ihram, dia sudah niat ihram, dia tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membatalkan ihramnya. Nggak boleh macam-macam. Ada persyaratan itu. Kemudian ketika dia sudah tahallul boleh. Ketika dia apa? Sudah tahallul apa? Boleh. Jamaah sekalian, kemudian termasuk bagian dari syarat salat itu adalah al-qiyamu fil fardhi. Melaksanakan salat itu dengan cara berdiri pada saat sholat wajib. Jadi nggak boleh dia sholat wajib dalam keadaan
duduk dalam keadaan sambil rebah-rebahan sholat gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini merupakan kewajiban yang langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadisnya, dan ijma' ulama, semua ulama mengatakan bahwa wajib bagi seseorang ketika dia sholat dan mampu untuk berdiri, ingat, mampu untuk berdiri, maka wajib bagi dia untuk sholatnya berdiri dalam sholat wajib. Ingat, dalam sholat apa? Wajib. Kenapa? Karena Allah SWT menyampaikan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah, ala sholawati, semua sholat-sholat, was sholawat was sholatil wusta, dan sholat usta. Macam-macam para ulama menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan as-sholatul wusta. Ada yang mengatakan sholat usta itu ya sholat asar. Karena kata-kata usta itu apa? Pertengahan. Ada yang mengatakan sholat usta itu ya as-sholatul usta itu apa? Subuh. Tapi yang jelas bahwa kita diperintahkan untuk menjaga semua sholat-sholat kita. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat itu dalam keadaan kumu, kiaman, berdiri. Qanitin, dalam keadaan khasyi'ina mutadzallilin, dalam keadaan khusyuk, tunduk dan patuh. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, jangan hanya sekedar sholat, tapi lakukanlah secara khusyu'an, khusyuk, tunduk dan patuh. Jadi kalau kita sudah membaca Allahu Akbar, tunduk patuh, khusyuk, pikiran kita hadir saat itu bahwa kita sedang sholat, sehingga pikiran kita itu nggak kemana-mana. Jadi jangan sampai orang sholat Allahu Akbar, ya Allah, rumahnya belum dikunci nih, sholat subuh lagi, jangan-jangan ada masuk nih, kan gitu. Itu udah pokoknya kita tawakal aja deh. Kita tawakal deh. Kenapa? Karena nanti sholat kita nggak khusyuk. Allahu Akbar, ya Allah, lagi masak air, ntar kompornya nyala terus nih, macam-macam. Makanya kalau kita sholat, sebelum sholat itu kita harus apa? Perhatikan, jangan sampai sambil sholat masak terakhirnya apa? Nggak khusyuk deh. Kenapa? Jangan-jangan nih kompor macam-macam nih. Pokoknya apa? Khusyuk dulu. Kenapa? Karena yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita bukan karena banyaknya sholat. Bukan karena lama berdirinya sholat. Karena saking panjangnya bacaan suratnya. Tapi yang dipuji oleh Allah SWT apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Al-aflah, al-muflih, beruntung. Orang-orang mukmin. Diawali dengan kata-kata qad, yang artinya harfut taukid, sungguh. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Mukmin yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salatnya khashi'un, dalam keadaan khusyuk. Allahu Akbar, khusyuk banget. Pikirannya nggak kemana-mana. Maka disebutkan, kata para ulama, apa sih yang disebut dengan khusyuk? Al-khusyuk at-tama'ninah, tenang dalam sholat, nggak gerasak gerusuk. Kalau orang bilang apa? Nggak gerasak gerusuk, tenang sholatnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat dari Imran bin Husain mengatakan, kanat bi bawasir. Kata Imran bin Husain, saya ini punya penyakit yang namanya bawasir.
Apa bawasir itu? Penyakit ambeien nih, bawasir itu ya. Jadi penyakit ambeien itu udah zaman Rasulullah udah apa? Udah ada itu. Dikanat bi bawasir. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Di mana salat itu harus berdiri, sedangkan saya apa? Bawasir ini. Faqala. Maka kata Rasulullah SAW, sholli qa'iman. Yang pertama, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika kamu tidak mampu, maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Maka jika kamu tidak mampu juga, maka boleh sambil berbaring. Sambil berbaring. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Artinya bahwa ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dia sambil duduk. Kalau nggak mampu juga duduk, boleh dia berbaring. Ini. Jadi ada jalan solusinya. Jangan sampai dia sakit. Aneh sakit, nggak bisa sholat, nggak bisa diri. Akhirnya nggak sholat deh. Padahal dia boleh apa? Duduk. Wah, saya nggak bisa duduk nih, gimana? Boleh berbaring. Wah, saya sholat nggak bisa nih sambil berbaring. Udah sholatin aja deh. Berarti kalau disolatin apa itu? Udah nggak ada lagi orang nih kan? Masa iya sih sholat sambil berbaring nggak bisa gitu? Nah, para ulama menjelaskan bahwa saking wajibnya sholat, walaupun dalam kondisi sakit pun dia wajib untuk melakukan sholat. Jadi saking wajib, apa saking itu? Ini bahasa apa? Ada gak bahasa Indonesia saking itu? Gak ada ya. Jadi saking wajibnya sholat, ya, walaupun dia dalam kondisi sakit pun wajib untuk melaksanakan sholat. Jadi saking wajibnya sholat. Sehingga para ulama menjelaskan tidak ada satu kewajiban yang sangat ketat di dalam melakukan kewajiban itu kecuali apa? Sholat. Kalau haji seumur hidup sekali. Itu pun kalau kita mampu istitoah. Mampunya itu dengan berbagai macam aspek. Pertama, ada duit. Punya ongkos. Ada sih ongkos, tapi kondisi nggak bisa. Kenapa? Lemah, sakit. Nggak wajib juga akhirnya. Kenapa? Karena kondisinya apa? Lagi kurang sehat. Sehat sih, tapi nggak ada duitnya. Jadi nggak mampu juga. Kan gitu. Sehat sih kondisinya, punya duit, tapi di perjalanan nggak aman. Dalam suasana peperangan nggak wajib juga. Jadi ada istitoah di situ. Ada beberapa apa? Istitoah. Jadi artinya ada apa? Jalan keluarnya. Tapi yang namanya sholat, yang namanya sholat, apakah Anda sakit, apalagi sehat? Gitu. Apakah Anda apa? Sakit, apalagi sehat? Tetap wajib. Oh, saya di dalam perjalanan nggak bisa sholat. Bisa. Ada jamak takdim, ada jamak takhir, bahkan boleh dikosor. Jadi untuk masalah urusan sholat, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dia boleh sholli qa'iman, dalam keadaan berdiri, sholatlah. Fa illam tastati, kalau nggak mampu untuk berdiri, fa qa'idan, maka boleh untuk duduk. Kalau nggak mampu juga, fa illam tastati, fa ala jambin, maka boleh dia dalam keadaan berbaring. Namun bagaimana dengan sholat sunnah? Maka disebutkan oleh para ulama, al-qiyamu fin nafal. Amman nafal fa innahu yajuzu ayyusalliya min qu'udin ma'al qudrati 'alal qiyam. Beda.
Kalau yang tadi kan wajib. Kenapa? Salat wajib. Adapun salat sunnah, maka sesungguhnya dia boleh salat dalam keadaan duduk walaupun dia mampu diri. Nah, itu salat sunnah nih. Seperti salat tarawih deh. Mampu diri, tapi dia duduk. Boleh gak? Boleh. Walaupun dia apa? Mampu berdiri. Namun, illa anna sawabal qa'im atammu min sawabil qa'id. Kecuali pahalanya orang yang berdiri lebih sempurna dari pahalanya orang yang duduk. Jadi boleh duduk, cuman dia pahalanya kurang dibandingkan dengan orang yang berdiri. Dapat pahala juga, cuman apa? Kurang. Kalau umpamanya berdiri pahalanya 10, duduk separuh daripada pahala orang yang diri. Jadi kalau dia diri, kalau duduk, separuh pahalanya dari orang yang apa? Berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan, di mana disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan sholatul rajuli qa'idan nisfus sholah. Sholat seseorang dalam keadaan duduk itu separuh sholat. Maksudnya apa? Pahalanya separuh. Pahalanya apa? Berarti kalau dia sholat berjamaah, tarawih umpamanya, dapat 27 ya, separuh 27 deh. Nah di sini jamaah sekalian, maka bapak-bapak yang umpamanya dia udah mulai lemah, walaupun dia mampu untuk berdiri, sholat tarawih boleh duduk. Untuk sholat sunnah ya, untuk sholat. Tapi kalau sholat wajib, kalau dia masih mampu berdiri, usahakan berdiri. Bagi yang muda, ya yang muda, masa iya yang muda masih mau duduk juga? Malu ame mudanya itu gak? Bapak-bapak yang udah apa? Berumur aja masih berdiri, masa yang muda? Iya tapi kan ini kan sholat sunnah boleh duduk. Iya betul. Ente nggak mau mengejar pahala besar yang lebih sempurna. Gitu. Jadi jangan sampai ini kan boleh sholat duduk, tapi kan ente masih muda, mau ngapain gitu? Kejar pahala sebanyak-banyaknya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Adapun orang yang lemah untuk tidak bisa berdiri dalam sholat wajib dikarenakan karena sakit, maka disebutkan waman ajaza 'anil qiyami fil fardi shalla ala hasbi qudratihi. Kata Rasulullah di dalam hadis di mana para ulama mengomentari barang siapa yang lemah untuk berdiri di dalam melaksanakan sholat wajib, shalla ala hasbi qudratihi, dia boleh sholat sesuai dengan kemampuannya. Jadi barang siapa yang lemah untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, maka dia boleh sholat sesuai dengan kemampuannya. Tadi disebutkan. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada solusinya yang tidak dipaksakan harus begini. Pokoknya lu mau gimana aja harus begini, enggak. Kenapa? Karena dia memiliki kekurangan, kelemahan, ya. Sehingga walahu ajruhu kamilan. Mankus, ghairu mankus. Dan ketika dia lemah, tidak mampu untuk berdiri, lalu dia melakukan sesuai dengan kemampuannya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Bayangkan, yang sedikit pun tidak dikurangi pahala tersebut. Sebagaimana hadis yang disampaikan dalam riwayat Abu Musa, bahwa Nabi SAW mengatakan, idza maridul abdu aw safara kataballahu lahu ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun. Rawahul Bukhari.
Apa kata Rasulullah SAW? Apabila seorang hamba dia sakit, kata Rasulullah, apabila seorang hamba dia sakit, ausafaro atau dia safar, melaksanakan perjalanan jauh yang dikenal dengan musafir. Dia melaksanakan apa? Safar, perjalanan jauh. Kataballahu lahu ma kana ya'maluhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan catat baginya apa yang dilakukan amalnya pada saat dia lagi sehat. Seperti dia lagi sehat atau seperti dia lagi apa? Dalam kondisi tetap. Umpamanya begini. Biasanya dia sholat dalam keadaan berdiri di masjid berjamaah. Tapi karena sakit, karena dia sakit, maka sholatnya nggak bisa apa? Berdiri. Maka dia dapat pahala sempurna. Kenapa? Karena dia lagi sakit. Sama saat waktu dia lakukan sedang sehat. Atau dia lagi sakit. Nggak bisa pergi ke masjid. Karena kondisi lemah. Kemudian dia melakukannya di masjid. Kemudian dia melakukannya di mana? Di rumah. Tapi dia terbiasa untuk melaksanakan sholat berjamaah pada saat dia lagi sehat. Maka ketika dia melakukan di rumah, pahalanya sama dengan saat dia melakukan di masjid. Kenapa? Karena dia dalam kondisi apa? Sakit. Ini bagi mereka yang sudah mulazamah, sudah melazimkan untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak dikurangi sedikit pun pahalanya, sebagaimana dia lagi sehat. Ya, tapi kan dia di rumah dan dia apa? Duduk lagi sholatnya. Iya, tapi kan itu rukhsah diberikan oleh Allah SWT, keringanan. Tapi pahalanya sama, nggak dikurangin gitu. Maka dengan kebiasaan kita melakukan sholat di masjid, lalu kita melakukannya berdiri, ketika kita sehat, kemudian tiba-tiba sakit, lalu kita sholat di rumah dan kita sholat duduk, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan ketika kita sholat di masjid. Kenapa? Karena kita punya uzur. Uzurnya apa? Sakit. Sedang safar, kemudian safar itu kan kita dibolehkan sholat yang disebut dengan qashar. 2 rakaat bagi sholat yang tadinya 4. Seperti zuhur, asar sama siapa? Sama isya. Kalau maghrib ada gak qasharnya? Gimana qasharnya? 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 jadi apa? 1,5 rakaat kan gak ada. Cuman zuhur, asar dan isya. Ya. Ketika kita qashar atau dijamak lagi, udah qashar dijamak, maka kita mendapatkan pahala yang sama saat kita dalam kondisi tetap. Maka kalau kita musafir, ambil saja. Kalau memang ada qashar. Kita sholat qashar, karena memang apa? Dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau safar, itu qashar 2 rakaat. Lalu ketika kita nggak mampu untuk apa? Melakukannya satu-satu, boleh jamak. Antara zuhur dengan asar, atau asar dengan zuhur. Apakah jamak takdim atau jamak takhir, boleh. Dan kita dapat pahala yang sama saat ketika kita sedang menetap di tempat kita. Inilah Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak membebani seseorang dalam beribadah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kecuali apa? Sesuai dengan kemampuannya. Kemudian setelah itu membaca Fatihah dalam sholat. Kita pernah bahas tentang qiraatul Fatihah fi kulli raka'atin min raka'atil fardhi wan nafli. Membaca Fatihah dalam setiap rakaat sholat. Baik sholatnya itu wajib maupun sholat sunnah. Setiap rakaat wajib bagi kita untuk melaksanakan apa? Membaca Fatihah. Mari kita baca sama-sama, ikuti saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Tidak baca alhamdu. Karena nanti artinya lain. Artinya beda. Alhamdu pakai ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca amin. Walaupun kita salah sendiri itu, baca amin. Kenapa? Karena disunahkan. Apalagi salat berjamaah. Disebutkan dalam hadis, idza ammanal imam, ammanal ma'mum, ammanal malaikah, ghufira lahu. Apabila imam membaca amin, berbarengan dengan aminnya makmum, berbarengan juga di situ aminnya para malaikat. Ghufirallah. Orang itu akan diampuni. Jadi jangan diam aja. Imam baca amin juga imam tuh. Allahu Akbar. Waladdallin. Imam diam, nungguin apa? Ya rendah makmum aja yang amin. Jangan. Atau makmum ngandelin aminnya Pak Imam. Ya rendah imam aja yang amin. Jangan. Kita amin, makmum juga amin, dan di situ juga para malaikat apa? Mengaminkan. Kemudian kata Rasulullah, ghufirallahu, dia akan diampuni tuh yang membaca amin itu. Bayangkan, cuman baca amin doang tuh. Jadi jangan sampai apa? Cuman amin doang nggak dibaca gitu. Padahal dia mendapatkan ampunan dengan sebab dia baca apa? Amin. Kemudian semua para ulama ijma, tidak ada yang menyelisihi bahwa membaca Fatihah itu wajib. Itu apa? Wajib dalam sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, pertama dalam hadis riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, menyebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sholat, maksudnya tidaklah sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu Al-Fatihah. Dalam hadis lain disebutkan man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran, barang siapa yang sholat dengan satu sholat yang tidak dia membaca padanya ummul Quran atau Fatihatul kitab, fahiya khidajun, maka sholatnya itu khidaj. Apa khidaj? Ghairu tamam, tidak sempurna, ghairu tamam. Bahkan disebutkan lagi butlanun wa fasadun, pahalanya itu batal, rusak, nggak jadi. Karena membaca Fatihah itu termasuk bagian dari apa? Rukun sholat. Dan banyak lagi
penjelasan-penjelasan lain yang berkenaan dengan apa? Kewajiban untuk membaca Fatihah. Kemudian apakah membaca Fatihah itu membaca Al-Basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutkan ittafaqal ulama ala annal basmalah ba'du ayatin fi suratin Namal. Para ulama bersepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari ayat di surat An-Naml. Di surat An-Naml itu ada tulisan apa? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surat An-Naml itu. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada seorang raja perempuan ya, ratu ya. Maka dalam surat tersebut ada tulisannya apa? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tulisan bismillahirrahmanirrahim itu apa? Sudah ada di nabi-nabi sebelumnya. Bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Nabi-nabi sebelumnya apa? Sudah mengetahui tentang bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan itu termasuk bagian dari surat An-Naml. Ada di dalam surat An-Naml. Namun para ulama wakhtalafu fil basmalatil waqi'ah fi awwalis suar. Mereka berselisih tentang bacaan bismillah di awal surat. Kan di awal surat itu ada tulisan bismillah enggak dalam setiap surat? Kalau kita buka Al-Baqarah ada enggak bismillahirrahmanirrahimnya? Kecuali surat Baroah atau surat At-Taubah. Satu-satunya surat yang tidak ada tulisan bismillahirrahmanirrahim itu adalah surat At-Taubah. Sehingga kita ketika membaca surat At-Taubah tidak membaca bismillah, hanya ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Langsung. Tapi kalau yang lain boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, mereka ada 3 pendapat. Yang pertama, annaha ayatun minal Fatihah. Bahwa bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu berapa ayat? 7. Makanya surat Al-Fatihah itu disebut dengan as-sab'ul mathani. Wa atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan kami berikan kepadamu hai Muhammad sab'an minal mathani. Surat yang 7 yang diulang-ulang, yaitu suratul Fatihah. Sehingga Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari suratul Fatihah. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita buka mushaf Al-Quran, itu ada tulisan nomor 1 di Bismillah. Berarti itu termasuk bagian dari suratul Fatihah. Tapi surat-surat lain enggak. Kenapa? Karena surat-surat lain menyebutkan bahwa Bismillah itu fungsinya adalah untuk fawasilus bainas suratain. Jadi untuk memisahkan antara 2 surat. Antara surat umpamanya Al-Falaq dengan An-Nas dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Antara surat Al-Ma'un dengan Al-Kautsar dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fungsi bismillah di situ apa? Fawasilus surah. Untuk memisahkan surat-surat. Tapi kalau Al-Fatihah, pendapat pertama itu menjelaskan bahwa bismillah itu annaha ayatun minal Fatihah, bahwa dia termasuk bagian dari apa? Suratul Fatihah. Dan wa min kulli suratin, dan juga termasuk masing-masing surat. Ini sebagiannya.
Sehingga wa hukmuha, hukum membaca Fatihah, hukum membaca bismillah itu wajib pada saat sholat. Kenapa? Karena dia termasuk Fatihah, baik sholat sir maupun jahar, baik sholat yang pelan maupun sholat yang keras. Dan ini wa aqwa dalil disebutkan. Ini merupakan dalil yang juga kuat yang disampaikan dalam riwayat Nu'aim, di mana dia menyebutkan shallaitu, Nu'aim al-Mujmir mengatakan shallaitu wara'a Abi Hurairah, aku pernah sholat di belakangnya Abu Hurairah. Jadi Nu'aim ini salah seorang sahabat Nabi pernah sholat di belakangnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah itu ketika sholat beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi umil Quran. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Jadi Bismillahnya itu kedengeran maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian apa? Membaca Fatihah selanjutnya. Selesai sholat, maka Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Abu Hurairah, sesungguhnya sungguh sholat saya sangat mirip dibandingkan dengan kalian dengan sholatnya Rasulullah SAW. Artinya sholat saya tuh mirip banget, sesuai banget dengan sholatnya apa? Rasulullah SAW. Artinya kalau saya baca Bismillah dengan keras, Rasulullah juga apa? Baca Bismillah juga, gitu. Ini maksud apa? Hadis ini. Artinya apa? Bahwa Bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Nah, pendapat yang ketiga, innaha ayatun mustaqillah, bahwa Bismillah itu merupakan ya ayat yang bersendirian. Dia hanya al-faslu bainas suwar, hanya memisahkan apa? Surat-surat saja gitu. Sehingga membacanya itu apa? Ada yang mengatakan mustahab, nggak dibaca juga boleh gitu. Kalaupun dibaca, maka disunahkan apa? Sir. Ini apa? Sebagian apa? Ulama. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Wa kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah sholat di belakangnya Rasulullah SAW, di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka tidak mengkeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu apa? Artinya ini ada sebagian mengatakan walaupun dia sir tetap baca Bismillah. Karena Bismillah termasuk bagian dari apa? Al-Fatihah gitu ya. Cuman dibacanya apa? Sir. Nah dari sini maka kadang kalau kita ada dalam sholat berjamaah kayak di Mekah atau Madinah, dia apa? Baca Bismillah, cuman apa? Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kalau kita kebanyakan di Indonesia kan apa? Bacanya apa? Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Boleh disirkan, boleh dijaharkan. Boleh dibaca pelan, boleh dibaca pelan, keras ya. Lawannya pelan apa? Keras. Sir dan jahar. Duduknya boleh. Jadi ini bukan hubungannya. Ini kan kadang-kadang aduh, ya imamnya nggak baca Bismillah. Jangan-jangan nih imamnya Persis nih. Jangan-jangan imamnya bacanya Wahabi nih. Jangan. Itu dia ada apa? Ada dalilnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Imamnya Bismillahnya keras. Jangan-jangan dia NU nih. Enggak juga. Itu di sini urusannya bukan NU apa? Muhammadiyah. Ini urusannya tentang pengambilan hadis. Jadi kalau kita ke Mekah,
Jangan-jangan imamnya Persis nih, kan gitu. Di sana nggak ada Persis. Di sana nggak ada apa? Nggak ada Persis, nggak ada NU. Jadi mengambil hadis, ini pendapat. Inilah yang disebut dengan apa? Fikih. Jadi kalau fikih, apa sih fikih? Al-fahmu. Secara lughatan itu apa? Al-fahmu. Tapi secara istilahi, ilmu fikih itu adalah satu ilmu yang dengan ilmu tersebut istanbata minal ahkami minal qur'ani was sunnah. Ilmun yu'rafu bihi al ahkamus syar'iyyah al amaliyah. Jadi fikih itu adalah satu ilmu yang dengan ilmu itu dia mengetahui yu'rafu bihi dikenal dengan ilmu tersebut al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'i yang al-amaliyah, yang amaliyah, yang dikerjakan, al-muktasab, yang didasarkan minal kitabi was sunnah, yang didasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, listimbatil ahkami syar'iyah, untuk mengambil istimbat. Untuk mengambil apa? Istimbat. Istimbat itu kesimpulan dari dalil-dalil tersebut. Ya. Sehingga ketika kita berfikih, maka di sana banyak perbedaan. Tapi yang jelas mereka juga mengambil dasar dari apa? Quran dan Sunnah. Makanya 4 mazhab, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu berbeda-beda dalam mengambil istinbat hukum. Walaupun masing-masing semuanya mengambil dari Al-Quran dan hadis. Ini yang berkenaan dengan fikih. Tapi ketika sudah masuk kepada ranah tauhid, keimanan, itu sama semuanya, nggak ada istilah khilafiyah. Jadi khilafiyah itu, yang disebut dengan khilafiyah itu ada dalilnya, ada dasarnya, ada sumbernya. Cuman istimbat hukumnya, kesimpulan hukumnya itu apa? Berbeda. Bismillahnya dispelanin, yang satu lagi bismillahnya dikeraskan, dikencengin bacaannya. Gitu. Itu apa? Yang disebut apa? Ilmu fikih. Jadi kita nggak bisa pokoknya lo harus begini, enggak. Itu ilmu fikih. Selama dia ada dalilnya, ada sumbernya, maka silahkan Anda meyakini apa yang Anda yakini. Yang penting ada dalilnya. Jangan sampai ketika ente dari mana begitu? Ya aneh sih kata orang-orang begitu. Itu bukan dalil, kata orang-orang. Ente dari mana begitu? Aneh sih ngelihat orang kayak gitu. Itu ngelihat orang, bukan dalil. Dalil itu, ya kata apa? Rasulullah menyampaikan seperti ini nih. Ya, hadisnya seperti ini nih. Imam Ahmad seperti ini menyampaikannya sesuai dengan apa dalilnya. Jadi ada dalilnya gitu. Jadi bukan apa? Itu dari mana? Aneh sih kata orang-orang. Itu dari mana? Aneh ngelihat kayak gitu. Itu bukan dalil. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, udah suruh ya? Ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bagaimana orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan sebulan yang akan datang. Insya Allah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita dimudahkan untuk mudah-mudahan melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah dan untuk duduk ngaji. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya sampai mati. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah nanti di akhirat kita mendapatkan surganya dengan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.